Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institut tentunya. Kita kembali akan melaksanakan kajian-kajian praktikum dengan isu utama adalah memanfaatkan artificial intelligence untuk mendapatkan coding-coding pemrograman komputer yang dapat digunakan langsung untuk mengeksekusi model peluang dalam suatu riset artikel. Kali ini coding yang sangat rumit, yaitu Bayesian Markov Chain Monte Carlo, akan kita hasilkan melalui kolaborasi bersama artificial intelligence, khususnya ChatGPT. Oke, khusus ChatGPT. Kita akan mencoba menghasilkan coding Bayesian MCMC untuk model peluang Outburst 12 inverse Rayleigh distribution. Oke. Kita langsung saja masuk kepada ChatGPT kita. Nah, ini yang paling penting. Nah, kita telah melakukan kajian. Oke, kita coba lihat ChatGPT kita. Nah, dalam ChatGPT kita langsung saja meminta kode R lengkap. Nah, coba kita lihat. Ini telah kita lakukan sebelumnya. Makanya kita sampaikan di praktikum ini apa yang telah kita hasilkan. Oke, kita meminta kepada ChatGPT untuk memberikan kode R lengkap menggunakan Bayesian MCMC untuk PDF dan CDF. Oke, PDF itu density function, CDF itu kumulatif yang telah diberikan, kita telah berikan sebelumnya. Apa itu PDF, Outburst 12 inverse Rayleigh, apa itu CDF-nya udah kita bahas. Jadi silakan masuk ke Rado Institute sebelumnya untuk melihat apa PDF dan CDF untuk Outburst 12 inverse Rayleigh distribution. Lalu kita coba dalam ChatGPT artificial intelligence ini untuk menghasilkan kode R lengkap menggunakan Bayesian MCMC untuk memodelkan data set 2 atau D2. Nah, data D2 juga sudah kita bahas sebelumnya. Kita minta dilengkapkan dengan trace plot, posterior density plot, dan posterior cumulative plot. Nah, gitu kan. Setelah kita masukkan ke dalam prompt bahasa ini, kemudian oleh ChatGPT atau artificial intelligence direspon dengan baik. Respon dengan baik dengan memberikan bahwa sangat memungkinkan untuk menghasilkan coding Outburst 12 inverse Rayleigh ini. Oke, dia menggunakan priornya nanti adalah distribusi gamma. Nah, script yang dihasilkan itu meliputi definisi PDF, CDF, prior sederhana, dia prior menggunakan gamma, simpler metropolis hasting, oke, dan juga berikan transport density dan sesuai yang kita minta. Ini yang dia berikan. Lalu yang menakjubkan itu di sini. Nah, ini jika ChatGPT Anda sudah sampai kemampuannya di sini, itu berarti Anda sukses melatih ChatGPT. Tapi kalau belum, berarti Anda perlu kerja keras untuk menghasilkan ChatGPT seperti ini. Coba lihat dia berikan Bayesian MCMC untuk OB itu Outburst 12, IR itu inverse Rayleigh untuk data D2. Oke, dia berikan semuanya. Nah, untuk menjalankan coding ini ada beberapa hal yang harus diinstal. Ada Coda, oke, ada ggplot2. Nah, Coda ggplot2 itu mudah. Anda kalau sudah ada ini, Anda tinggal copy paste, masukkan ke R, nanti dia akan menginstal sendiri itu. Nah, ini data kita. Data D2 berdasarkan riset artikel. Lalu PDF, density function-nya. Oke, density function dari Outburst 12 inverse Rayleigh. Nah, kita bahas lagi, sudah kita bahas sebelumnya. Di mana PDF-nya atau density function-nya nih, term 1 kali sampai term 6. Dia partisi-partisi, oke? Lalu dia berikan CDF, kumulatif juga ada. Ini CDF kumulatif. Lalu, nah ini minus log-lig. Nah, ini log-lig ini nanti dia digunakan minus log-lig untuk optim. Tapi ini log-lig di sini bukan minus log-lig, tapi log-lig ini adalah untuk digunakan dalam proses Bayesian.
Karena kita tahu rumus Bayesian nanti adalah posterior itu prior dikali log likelihood. Nah, prior yang dia gunakan gamma. Nih, prior dia gunakan gamma. Oke, ini prior. Log prior. Nah, ini dia posterior. Kita tahu tadi rumus Bayesian adalah posterior sama dengan log likelihood dikali dengan prior. Tapi karena yang dikeluarkan adalah logaritma posterior, tentu kalau kali logaritma jadi tambah. Logaritma prior dan log likelihood. Nah, ini dia. Ini log posterior, log likelihood. Nah, iterasi sebanyak 30.000 kali, dia akan burning 8.000. Ini proposal. Nah, ini dia proposal setting on log parameter. Oke. Nah, ini starting value. Nah, ini container posterior. Mulailah MC sampler menggunakan metropolis hosting. Nah, coding-coding seperti inilah yang sangat diperlukan untuk menjalankan suatu pemrograman. Nah, lihat sini programnya panjang. Nah, tanpa adanya artificial intelligence, ini coding-coding seperti ini sepertinya mungkin bagi kita sebagai pemula itu sangat mustahil dapat dihasilkan. Ini juga dia berikan trace plot, juga dia berikan trace plot, ggplot, posterior summaries, oke, dia berikan juga. Semuanya dia berikan. Ada posterior plot, nih posterior, ini density plot dari posterior tentunya. Ini CDF, posterior CDF. Oke. Nah, kita copy saja. Kita copy misalnya kita copy. Oke, copy code, kita copy coding lalu kita masukkan ke R, kita buka file new script. Nah, masukkan ke sini. Pasti. Nah, ini dia. Nah, setelah Anda pasti, nah Anda lihat ini. Nah, model ini coding-coding yang panjang ini, ada bahasa-bahasa yang panjang ini, yang putus-putus ini, yang mungkin tak kelihatan. Nanti akan kita sediakan e-book khusus untuk codingnya dalam file PDF, jangan khawatir. Kita coba jalankan, kita jalankan saja ini coding yang dihasilkan oleh R tadi, oleh artificial intelligence. Kita coba lihat hasil yang dia berikan. Oke, kita coba lihat hasilnya dulu. Nah, summary state ini yang paling penting, summary state. Kita coba lihat. Lihat, mulus jalan. Codingnya panjang, dia mulus. Jalan terus, tak ada masalah. Artinya bahwa inilah pentingnya artificial intelligence untuk melakukan lompatan jauh bagi keilmuan kita. Manusia tidak sempurna. Mungkin theoretical kita bisa. Tapi coding ada yang perlu kita harus pahami lewat mesin. Nah, salah satu mesin yang berharga itu adalah artificial intelligence. Nah, ini dia. Ini tetanya nih, iterasinya. Oke, Gen 1 dan seterusnya Gen 3. Oke. Nah, ini parameter yang dihasilkan iterasinya 1.400 sampai percent 4.400. Nah, ini theta, rata-rata theta. Di lambda itu ada rata-rata karena dia tadi puluhan ribu iterasi, tentu tak ada rata-ratanya. Ini parameternya berdasarkan rata-rata. Theta 2, lambda 1, dan 3, ini standard deviation. Standard deviation gunanya nanti untuk interval. Nah, ini intervalnya 25%, 50% dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih yang dihasilkan oleh coding juga kita lihat tadi sampai lanjut, kita lanjutkan coding. Tadi, nah ini adalah accepted range. Oke, ini ada yang kita berikan nih accepted range-nya nih. Oke. Ini Jerman, pre-Jerman. Oke, orang yang Bayesian tahu persis apa itu. Nah, yang paling penting nih, trace plot dan posterior density plot. Nah, kita lihat posteriornya dulu, oke. Kita lihat posterior. Kita lihat trace plot. Wah, itu dia sangat luar biasa sekali trace plot kita. Lalu posterior density plotnya juga kita coba lihat. Posterior density plot. Nah, ini posterior. Oke, kita lihat posteriornya.
Nah, ini dia sangat baik sekali. Itu 3 parameter yang diberikan. Ini posterior dan seterusnya. Coba kita lihat yang lain. Nah, setelah itu kita mau melihat posterior summary. Nah, ini yang kita perlu lihat. Ini adalah posterior summary. Apa-apa yang diberikan. Ini posterior itu telah dia lakukan iterasi sebanyak puluhan ribu. Tentu dia akan memberikan satu perwakilan nilai. Nah, ini dia. Kalau berdasarkan min, parameter 1 2,3 sekian, 1,6 parameter 2 3,9, kalau berdasarkan median 2,2, 1,6 dan seterusnya. Ini adalah batas interval 25%, 2,5% dan buka apa kita lanjutkan. Kita share kembali, kita lanjutkan kajian kita tadi pada R. Ini dia. Nah, ini R kita tadi. Nah, kita lihat R kita. Ini tadi sampai min median. Nah, kita tinggal lanjutkan kepada grafik posterior. Nah, ini yang paling penting nih. Grafik posteriornya. Oke, kita lihat grafik posterior, plot histogram. Nah, ini dia. Nah, ini. Oh, belum ini belum. Masih berproses. Kita mau lihat density plotnya. Seperti apa dia menangkap histogram. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Ada yang putus-putus itu interval atas treble bawah, yang biru yang tidak putus-putus itulah model. Model Wolfsburg 12 inverse relax. Nah, kita lihat lagi grafik dari kumulatif plotnya. Kumulatif plot. Kita lihat pula grafik kumulatif plot, empirical plot tentunya. Terang. Nah, biarkan saja dia jalan. Oke, kita lihat. Wow, keren ini dia. Jadi kita dapat lihat bahwa kemampuan artificial intelligence ini memang di luar nalar kita kadang-kadang bisa menghasilkan hal-hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Sering sekali kita belajar dari coding yang telah dihasilkan oleh artificial intelligence, sehingga transfer ilmu itu juga masuk ke kita. Oke, silakan lihat nih codingnya. Untuk skrip-skrip yang putus-putus tadi Anda dapatkan nih linknya. Nah, seperti e-booksnya nanti ada di sebelah kiri. Ini e-booksnya nanti kalau Anda mau lihat, silakan masuk ke link.id Rado Institute. Oke, saya rasa cukup kajian kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.